إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين، خصوصا لوالدينا وقرابتنا وأستاذنا، وخصوصا على كل نيتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا بابك يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف: Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan iyo akan jin dan manusia, supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Lagi yang sangat mengetahui iyo akan yang tersembunyi di dalam dado dan segala mata yang khianat. Segala puji bagi Allah Ta'ala, maksudnya segala puji yang elok, segalanya Allah yang menjadikan, dan dia pula yang menjadikan segala jin dan manusia dan segala alam yang ada. Apa tujuan Allah Ta'ala menjadikan jin dan manusia? Supaya mengerjakan akan ibadah. Jadi kita dijadikan Tuhan, penciptaan kita sesungguhnya gunanya untuk beribadah, baik itu jin ataupun manusia. Ibadah itu apa nama? Kenyok semayang ke banyak, kenyok ngaji ke banyak, yang nama ibadah. Ini sesuatu yang boleh dibuat, tidak ada diharamkan, tidak ada dilarang, walaupun tidak wajib, walaupun tidak sunat, boleh dibuat. Cuman kita niatnya karena Allah Ta'ala, niatnya berbuat baik, itu ibadah namanya. Dino masakkan anak bini, anak laki. Nah, niatnya apa? Karena nak nulung laki, karena nak patuh dengan laki. Ini ibadah. Ibadah itu bukan semayang, weh. Segala yang boleh dikerjakan, diniatkan untuk berbuat baik, itu ibadah namanya. Yang jantan, misalkan mencari duit, niatnya apa? Beri nafkah. Nafkah itu wajib. Itu orang jantan ibadah terbesar dia selain daripada ulama di mencari duit kena.
Jadi siapa takut mencari duit nanggung, pasti takut dia beribadah yang elok. Orang jantan tak boleh takut nyari duit nanggung. Semakin nanggung dia nyari duit, semakin besar pahala. Nah, itu orang jantan bu. Setuju tak ibu? Jadi salah satu tempat derajat yang tertinggi kaki dia angkat Tuhan orang jantan bu. Kecuali ulama, orang-orang biasa seperti kita bu. Di kerja dulu nih. Jadi orang jantan jangan takut kerja nanggung. Nah, situlah salah satu tempat pengampunan dosa bagi orang jantan. Dia mencari duit dulu nih. Nah, kan ingat dulu. Cuman orang jantan gue galak. Apa sak tu? Dia lah nanggung, kena kutuk ibu lah. Tu ha. Jadi dia ada anak amat dua penoi kan, lah nanggung kerja, lah nanggung kena kutuk. Maka dia kadang-kadang dia kerja enak weh. Sekok cuma kena jadilah kena kutuk weh. Kerja tak nanggung. Cuman bini tu tahu kalau kita nanggung tu tahulah dia. Tahu. Laki soho tu tahu dia. Nah, kalau laki tak soho tu yang tak kena marah nak tu. Jadi kita jantan beberapa. Biar tu datik duit asal nanggung. Siang orang bedino. Kalau dia kena marah, pula tak mahal. Jadi ibadah itu segala perbuatan yang boleh dikerjakan, kita niatkan untuk berbuat baik. Itu ibadah namanya, bukan semayang baik. Bercakap elok dengan orang, dah ada nak ngelanati, tak nyinggung. Ibadah. Asal kita niat, nyagonya lah perasaan orang tu. Lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada. Allah Ta'ala mengetahui apa isi dada kita. Dan segala mata yang khianat. Mata yang khianat itu mata yang kita gunakan untuk yang tak elok. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar, pada kuping kita dan penglihat, daripada tengokan kita dan hati kita dan lainnya pada hari kiamat. Di hari kiamat ini segalanya ditanya kecuali mulut. Mulut tak ditanya lagi. Kenapa mulut tu tak nyomong? Kalau tangan apa yang dia kerjakan dia nyawab esok. Kaki selain daripada mulut bercakap ngelok ketika ditanya. Ngaku dia menyaksikan perbuatan kita. Macam mana pula datik mulut bercakap? Jadi ada beberapa mukjizat Nabi. Itu sesuatu yang tidak punya mulut, lah pernah bercakap kata dunia kok. Dan nunggu hari kiamat. Nabi pernah diracuni orang makanannya. Poho kambing tu. Orang nak bunuh Nabi, bercakap poho kambing tu. Wahai Rasul, aku kau dibubur yang racun yang kau makan. Bercakap. Poho kambing. Pernah Rasul berkhutbah dekat Batang Komo. Karena Batang Komo tu tahu Nabi ke tak lama lagi nak meninggal. Nangis Batang Komo tu, tak pakai mulut. Berbunyi tu. Itu tak mustahil. Kerana lah sudah pernah terjadi. So, hari kiamat, kalau yang ditanya Tuhan tu jawab. Kecuali mulut. Jadi, hati kita jawab kok. Karena hati yo
Datik yang tahu kecuali Tuhan. Isi itu malaikat tak gua tahu. Malaikat itu cuma mengajak berbuat baik. Setan tak gua tahu. Setan itu cuma ngajak berbuat buruk. Dia dah tahu dah isi hati kita tu. Cuman dia nawarkan perbuatan buruk. Yang tahu isi hati kita tu kita dengan Tuhan lah. Maka amal kita dibawa naik. Lagi baru dia paksa. Dan salawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam dan rahmat. Yang bersabda ia bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilai ia kepada rupa kamu. Allah Ta'ala tidak nengok kepada rupa kita. Dan tetapi menilai ia kepada segala hati kamu. Tapi Tuhan tengok hati kita. Jadi kitab yang kita belajar itu kitab untuk membersihkan hati. Tuhan tak tengok rupa kita. Nak elok, nak hitam, nak putih, nak edar. Itu tidak jadi patokan dalam amal kita. Nak besar, nak kecil, nak kaya, nak miskin, tidak. Patoknya hati. Hati kita elok, eloklah galonya lagi. Segala ibadah kita jadi elok. Nah, kalau hati kita dah elok lah. Jadi hati itu nengok elok tak eloknya, satu hatinya ada ilmu. Yang kedua, hatinya selalu berniat baik. Jadi kalau dia ada ilmu, berniat tu lah tak tahu. Nak ada ilmu agama dulu. Itu baru tukang berniat baik. Jadi kata Nabi, orang yang berniat baik itu niat baik, dicatat baik. Satu amal kebaikan namanya. Sampailah dia mengerjakannya. Kalau dia mengerjakannya, catat pula 7 kali lipat kebaikan itu. Orang yang berniat buruk dicatat juga, walaupun dia belum mengerjakannya. Nah, sampailah dia mengerjakannya. Misal orang berniat baik, sejam, 2 jam, catatan belum dihapus. Sampai 7 jam belum boleh jadi dia mengerjakannya. Batal. Tidak ada dihapus. Niat baik tadi tercatat sebagai pahala. Beda sedikit dengan niat jahat. Niat jahat sejam belum kerjakan, 2 jam belum kerjakan, sampai 7 jam loh. 7 jam belum kerjakan baru hapus. Tidak jadi kan? Jadi niat adalah sudah catat. Nah, itu karena yang hati dari. Dia ada orang Islam bertengkar, saling bunuh-membunuh. Kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh dengan yang kedua bunuh itu gala-galanya masuk neraka. Kenapa macam tu? Karena dia tengok hatinya. Orang yang nak berbunuh ni kan sama-sama nak bunuh tu. Nah, cuman ada yang dulu, ada yang kemudian. Karena lah sudah didului kawan, mati dia dah dapat membunuh. Niat dia nak bunuh kok. Sama masuk akal. Itu menunjukkan bahwa yang ditengok kita itu hati kita. Dan atas segala keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan, dan menghiasi mereka itu
akan dia dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Kita belajar. Kau nak tahu apa namanya sifat kecelaan dan apa namanya sifat kepujian itu, sifat yang baik. Amma ba'du, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Tasawuf itu artinya ilmu untuk membersihkan hati. Hamba himpunkan dia karena peringatan bagi hamba sendiri, kata pengarang kitab, dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati. Nama kitab itu nawar, artinya membaiki hati. Pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Dan hamba sebut dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Itu kata pengarang kitab. Dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan atau mohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas semata-mata menuntut keridhaan karena bahwasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Pendahuluan. Ketahui olehmu bahwasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan atau ilmu yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendahkan diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesarkan diri. Dan adapun faedahnya belajar ilmu tasawuf, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Jadi faedahnya supaya hati kita kosong daripada tujuan kepada Allah Ta'ala, artinya hati itu bersih. Kemudian yang ketiga, dan adapun hantarnya maka yaitu hati. Tujuan itu yaitu membahas masalah hati. Itu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Dan keempat, dan adapun hukumnya maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Jadi hukum belajar ilmu tasawuf itu samalah dengan hukum belajar ilmu tauhid. Sama lah hukumnya dengan belajar ilmu fikih tentang solat. Wajib bagi kita masing-masing. Kenapa? Karena disebutkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi, man tafaqqaha bila tasawufin tafassaqa, wa man tasawwafa bila tafaqquhin zandaqa. Siapa cuman paham ilmu fikih tapi tidak ada paham ilmu tasawuf, tidak ngerti, nah itu dia berdosa terus, walaupun dia rajin semayang, walaupun dia rajin beribadah. Sebaliknya, siapa yang belajar ilmu tasawuf cuma tidak ada paham tentang ilmu fikih, nah itu sama dengan orang kafir. Dia semayangi tak? Ya, baiklah dengan manusia baik. Coba-cobaan atas dunia ke tahan. Man dia dah ada semayang, ada ngaji, nah, itu sama lah dengan orang kafir, zindik. Orang rajin semayang, rajin bersedekah, rajin berbuat baik, cuma hatinya dah elok, kenal dengan tahu Tuhan, sudah tidak tahu cara ikhlas, tahu macam mana riya,
nggak ngerti. Nah, itu berdosa terus. Ya, beribadah rajin lah. Man hati berdosa terus. Jadi mestinya kita tuh tahu galau. Tauhidnya ngerti, tasawufnya ngerti, fikihnya juga ngerti. Dan ada pun tempat ambilnya, tempat mengambil ilmu tasawuf itu, maka daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu kau dari Quran juga, daripada hadis Nabi juga. Dan ada pun namanya ilmu tasawuf. Dan ketahui olehmu bahwasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, seperti ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecerobohan, dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu supaya anggota zahir kita elok. 7 anggota. Pertama mata, dan kedua telinga, dan ketiga lidah, dan keempat perut, dan kelima faraj atau kemaluan, dan keenam 2 tangan, dan ketujuh 2 kaki. Jadi kalau nak elok anggota kita supaya tidak ada berbuat yang diharamkan Tuhan, cukup kita baik hati kita. Karena yang merintahkan anggota tubuh kita ke hati kita. Kita galak melangkah ke yang buruk, itu tuh karena dorongan hati kita. Karena rajo anggota badan kita ke hati. Apa yang dibuat oleh anggota badan kita, itulah isi hati kita. Kita tolekan kepada yang gak elok terus. Hati itu pikirnya ke sana lah. Ngapa kita noleh buah sawit terus? Karena kita tuh pengen punya sawit yang elok dari hati gitu nah. Masa apa gitu noleh buah sawit? Karena dari hati itu dari situ nah. Jadi nak mai anggota zahir kita baik hati. Nah, istilah main catur tu kalau kacau lah mati sudah. Di yang keluar tu, yang dari dalam. Apa yang di dalam itu? Itu yang keluar. Kalau hitam yang dari dalam itu hitam lah keluar kan. Kalau putih yang di dalam itu putih lah keluar kan. Jadi kalau berbuat anggota buruk, kalau yang kita buat anggota badan kita banyak anggota yang tidak elok, nah itu karena hati kita tidak elok. Jadi pusatkan apa namanya perbaikan kita itu kepada hati. Dan kita gaduh mata kita telap nangare, gaduh mulut kita telap nangare daripada yang buruk-buruk, berkata-kata yang buruk-buruk. Karena hati kita tidak kita baik. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Ketika kita berbuat yang buruk, kita ingat, oh kita punya nikmat yang besar di badan kita. Andaikan tidak ada kita bawa kepada jalan yang elok, jadi mengkupuri. Kalau kupur ngeri-ngeri ya tadi, cabut tidak Tuhan nikmat kita. Mata elok lah kalau kita bawa ada elok, kaburnya tak Tuhan. Tangan elok lah kalau rajin berbuat ada elok, tengok-tengok terus. Kaki sebenarnya elok lah kalau bawa ada elok terus, tengok-tengok terus.
itu masih mending lagi dapat berjalan. Lapangan yang dia kakunya ada Tuhan, nah gimana lagi? Dan yaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Jadi ketika kita banyak menerima nikmat Tuhan, itu wajib mensyukurnya. Mensyukurnya itu ya di jalan yang diridhoi Tuhan. Kalau mata tolekkan yang elok, kalau kaki langkahkan yang elok, kalau utak pikirkan yang elok, kuping dengarkan yang elok, itu mensyukuri namanya. Maka jika tiada memelihara, engkau akan dia niscaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Seperti firman Allah Ta'ala, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari kiamat mencap oleh Allah Ta'ala akan segala mulut mereka itu, artinya menegah ia akan dia daripada bercakap di hari kiamat. Allah tahan mulut kita, dikeluarnya, dibisunya, tidak bisa lagi bercakap. Berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu. Tangan bercakap, menguraikan dari mulai kita hidup, menceritakan keburukan kita. Jadi baik kita berbuat buruk, baik kita berbuat baik, mulut tidak bisa bercakap lagi. Nah, segala anggota badan kita lah. Kalau kita banyak berbuat baik, esok segala anggota badan tu dia nyebutkan yang baik-baik lah. Tentu. Kaki dia nyeritakan keburukan dia lah. Utak dia nyeritakan keburukan dia lah. Mata masing-masing menceritakan keburukan dia yang dibawa oleh hati. Dan menyaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusahakan akan dia di dalam dunia. Kaki bersaksi, tangan bersaksi, bahkan esok ada videonya. Putar dari awal, toleh sama-sama esok putar bergiliran video kita masing-masing. Tak yang terlepas, nak di dalam kamar, nak di luar kamar, nak dewean, nak lagi bersama. Hati kita dinampakkan Tuhan. Macam betina berkumpul-kumpul. Dia kau main tertawa-tawa, padahal tu cenai dengan tu cenai dengan tu cenai dengan tu. Itu sudah dia tengok kan. Rupati kau rupa belok sentuh dengan aku ya. Itu rupati kau. Ya bergaul lah terus. Cuma dia hati berkata-kata terus. Ada yang dikata ya kan? Ada yang dia cenai. Pergi. Seorang, berdua kau tinggal ngata nak pergi. Masuk pula seorang, kau dia pergi, nah kau ganti pula ngata yang bawa pergi pula. Tinggal dia ada dewean, sana tu kumpul ngata dia ada dewean pula. Nanti ni elok kan? Nah esok dia tengok kan galau itu. Isi hati kita dipertontonkan keburukan kita. Kecuali kita banyak berbuat baik, dihapuskan Tuhan kalau ditutup Tuhan aib kita. Baik di atas dunia ataupun di akhirat lagi. Kalau kita banyak berbuat baik, Tuhan tutup aib kita. Kita kok penuh lah aib kita. Nah, cuman menangin kita tutup Tuhan. Aib itu penuh. Andai kan dibuka galau oleh Tuhan, nanti ingin deman kita dengan manusia. Man kebaikan kita yang banyak tu, itulah kadang-kadang yang menutupi aib kita. Kadang Tuhan langsung tutup
keburukan kita. Kadang kebaikan kita itulah nutup keburukan kita. Macam mana? Orang tahu keburukan kita, cuma dia tahu banyak kebaikan kita. Apa kata dia? Apalah. Dia tu bukan main lagi kalau masalah tu. Baik kan? Kita lah nutupnya. Tapi kalau orang dikit berbuat baik, itu tak ada toleransi tak buat buruk itu. Tak kena orang nak nutupnya. Terkadang Tuhan langsung nutupnya. Orang memang tak tahu keburukan dia. Kalau kau tak galau keburukan orang tu, tahu kita. Cuma kebaikannya pun lebih banyak daripada keburukannya. Kebaikannya tu pula hati kita yang nengok kebaikan orang tu, sehingga kita tak pandang amat keburukannya. Seharusnya memang macam tu. Kalau kita tengok buruk itu manusia pun, kita tak deman lagi. Kau tengok elok. Buruknya tu jadikan pelajaran bagi kita. Kalau kita benci dengan seseorang yang berbuat macam tu, berarti itu pelajaran untuk kita ya. Kalau anda yang kita buat seperti itu, orang pasti benci dengan kita. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Artinya apa? Daripada orang lain kita bisa untuk berkelit, untuk berdusta apa yang kita kerjakan. Tapi kalau dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan kaki kita, dengan perut kita, dengan hati kita, kita tak bisa bersembunyi. Maka besok itulah yang katanya Tuhan, anggota tu lah. Anggota kita pun jawab apa ada dia. Dia diperintahkan. Apa dia berani jawab apa ada. Macam kita. Kalau kita terpaksa ditanya orang, kita jawab. Itu. Begitu juga lah anggota badan kita itu. Anggota badan kita kepada dasarnya terpaksa oleh hati kita mengerjakannya. Kalau turutkan dia dan anak kau, kenapa yang dibakar itu? Kulit kita kau, jangan kita kau, tangan juga yang dibakar, kaki juga. Cuman kalau diperintahkan oleh hati, nak ikut. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Karena bahwasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat, selagi menyebut hamba akan 7 pasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Artinya apa? Ketika dengan anggota tubuh kita tak bisa lagi berdusta karena dia ngikut kita terus. Maka itulah yang jadi saksi kita esok. Kita pun bukan dosa yang kita bayangkan. Ketika kita ngaji kok rahmat Tuhan pun kita bayangkan. Artinya apa? Ini semakin banyak kita berbuat dosa, naknya semakin banyak pula kita berbuat baik. Kenapa? Kalau banyak kita berbuat baik, isu ditutupi Tuhan dosa kita, dihilangkan Tuhan, dihapuskan Tuhan. Artinya kebaikan yang model mana?
kebaikan yang naklah hatinya ngerti dengan Tuhan, naklah hatinya ngerti dengan berbuat baik secara ikhlas. Kenyok banyak bersedekah dunyo, kenyok banyak semayang dunyo, yang hapuskan dosa tu. Eloknya hati kita dong. Tukang tak berbuat ikhlas, tukang tak ada riya, tukang tak ada ujub. Nah itu. Kalau tukang macam tu, walaupun sedekahnya dikit, walaupun semayangnya dikit, pahalanya besar. Karena nilainya di situ kena di hati. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang tujuh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين